Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih kelas 12 bab kedua dengan judul Sumber Hukum Islam yang Muttafaq dan Mukhtalaf. Pada video kali ini kita hanya mempelajari yaitu sumber hukum yang muttafaq atau sumber hukum yang disepakati. Sumber hukum yang disepakati yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma', dan yang terakhir adalah qiyas. Sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran yaitu menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, para ulama usul fikih mengemukakan banyak pendapat. Salah satu pendapatnya yaitu menurut Syafi'i Hasan Abu Thalib. Beliau menyebutkan Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan lafaz bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan dasar dan sumber hukum utama bagi syariat. Pokok isi kandungan Al-Quran ada 5. Yang pertama masalah ketauhidan, yang kedua ibadah, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang kelima riwayat dan cerita atau kisah umat-umat terdahulu. Dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam dan menepati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum Islam yang lain. Ia merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Semua sumber hukum dan ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidakmampuan. Untuk itu Al-Quran berpedoman kepada 3 hal, yaitu yang pertama tidak memberatkan atau adamul haraj. Sesuai dengan firman Allah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang kedua yaitu meminimalisir beban atau qillatu taklif. Dasar ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini kita mendapat rukhsah atau keringanan dalam berbagai jenis ibadah seperti menjamak dan mengqashar salat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga berangsur-angsur dalam menetapkan hukum atau tadarruj. Al-Quran dalam menetapkan hukum adalah secara bertahap. Hal ini bisa kita telusuri dengan hukum haramnya minuman keras, berjudi, serta perbuatan-perbuatan yang mengandung judi yang ditetapkan oleh Al-Quran. Sumber hukum yang kedua yaitu Al-Hadis. Pengertian Al-Hadis. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu baru, dekat, dan berita. Adapun pengertian hadis menurut istilah ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir dan sebagainya. Macam-macam hadis ada 3, yaitu yang pertama hadis kulliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hadis fi'liyah atau hadis perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah hadis takririyah atau hadis ketetapan, yaitu perbuatan atau ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Nabi Muhammad SAW tersebut dipandang sebagai persetujuan. Dasar kehujahan Al-Hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, dalil Al-Quran. Banyak kita jumpai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 92. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah yang terang. Dalil Al-Hadis.
Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, aku tinggalkan dua pusaka untuk kalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Al-hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran, antara lain, yang pertama, bayanu takrir, menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran, sehingga hukum-hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu ayat Al-Quran yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Yang kedua, bayanu tafsir, menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan merinci redaksi Al-Quran yang masih bersifat global. Yang ketiga, bayanu tasyri', yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijma'. Pengertian ijma' secara bahasa yaitu sepakat dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun ijma' dalam pengertian istilah usul fikih yaitu kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara'. Dasar kehujahan ijma' dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama dari Al-Quran, surah An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah, dan barang siapa yang menyempal maka ia menyempal menuju neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rukun dan syarat ijma'. Yang menjadi rukun dalam ijma' hanya satu, yaitu kesepakatan ulama. Apabila tidak ada kesepakatan maka itu bukan ijma'. Sedangkan syarat-syarat ijma' yaitu yang pertama, haruslah orang yang melakukan ijma' itu dalam jumlah banyak, dan tidak dikatakan ijma' apabila hanya ada satu orang mujtahid, dan tidak dikatakan sebuah kesepakatan apabila dilakukan hanya oleh satu orang ulama. Yang kedua, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara' yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Yang ketiga, mujtahid yang melakukan kesepakatan mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Tidak bisa dilakukan ijma' apabila hanya dilakukan oleh ulama satu daerah tertentu, seperti hanya ulama Hijaz atau ulama Mesir atau ulama Irak. Yang keempat, kesepakatan itu haruslah dilahirkan dari masing-masing mereka yang secara tegas terhadap peristiwa itu, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, kesepakatan hendaklah dilakukan oleh mujtahid yang bersifat menjauhi hal-hal yang bid'ah. Yang keenam, hendaklah dalam melakukan ijma', mujtahid bersandar kepada sandaran hukum yang disyariatkan baik dari nas maupun qiyas. Macam-macam ijma'. Dilihat dari cara memperoleh ijma' dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijma' sharih adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin, para mujtahid. Yang kedua, ijma' sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahid lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan ataupun bantahannya. Sementara dilihat dari penunjuknya juga dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ijma' qat'i, yaitu hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Yang kedua, ijma' zanni, yaitu hukum yang dihasilkan kebenarannya masih bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. Sumber hukum Islam yang keempat yaitu qiyas. Pengertian qiyas. Secara bahasa, qiyas diartikan dengan mengukur sesuatu dengan yang lain. Adapun secara istilah di kalangan ulama usul fikih, yaitu menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat hukum. Kehujahan qiyas dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Adapun dalil Al-Quran antara lain firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah, Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalil al-hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi yang berbunyi sebagai berikut. Artinya, Rasul SAW bertanya, bagaimana kamu akan menetapkan hukum apabila dihadapkan kepadamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu'az menjawab, saya akan menetapkan dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah? Mu'az menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam sunnah Rasul? Mu'az menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah SAW menepuk-nepuk belakang Mu'az seraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki. Rukun kias. Ulama usul telah sepakat bahwa kias harus berpijak kepada 4 rukun. Yang pertama, adanya pokok yang disebut dengan asal, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua, adanya cabang disebut dengan al-far'u, yaitu suatu persoalan atau peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui kias. Yang ketiga, adanya ketetapan hukum, al-hukmu, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. Yang keempat, adanya kesamaan sifat atau illah, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Macam-macam kias. Yang pertama, kias aula, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan al-far'u lebih utama mendapatkan hukum tersebut daripada asal. Contohnya, mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan kepada keduanya adalah haram karena sama-sama menyakiti. Yang kedua, kias musawi, yaitu apabila ilat mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un sama dengan asal untuk mendapatkan hukum. Contoh, haramnya membakar harta anak yatim atau memakannya karena kesamaan ilat rusak atau habis. Yang ketiga, kias dilalah, yaitu apabila ilat yang ada menunjukkan kepada hukum tetapi tidak mewajibkannya. Contoh, mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membayar zakat dengan ilat sama-sama berkembang dan bertambah. Yang keempat, kias syabah, yaitu kias yang keadaan far'un padanya bolak-balik atau antara dua asal dan ia dihubungkan dengan asal yang lebih banyak persamaan dengannya. Contohnya, hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain. Apakah dalam masalah wajib ganti rugi ia dikiaskan dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam, atau dikiaskan dengan benda karena harta milik? Persamaan dengan harta lebih banyak daripada persamaan dengan orang merdeka karena ia dapat dijual, dihibahkan dan diwakafkan. Yang kelima, kias adwan atau adana, yaitu kias yang far'unnya lebih rendah kedudukannya daripada asal untuk mendapat hukum yang sama. Contohnya, mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang hukum haramnya dengan ilat berbangga-bangga. Sampai di sini saja pembelajaran sebuah hukum Islam yang disepakati. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.